Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, saat ini kita ada di Candi Minak Jinggo. Minak Jinggo. Ya. Ini posisinya di Trowulan. Itu sebenarnya dekat dari Segaran ya, Kolam Segaran. Ya. Sebelah timurnya ya. Ya, sebelah timurnya. Nah, kita menemukan struktur yang besar sebenarnya. Ya, betul. Jadi struktur bata masih kelihatan masih utuh, tetapi bagian-bagian yang dari batu andesit juga banyak. Ya. Hanya berserakan. Dan sebagian dikumpulin di sekitar sini di dekat candi, dan ada juga yang dibawa ke PIM ya, Pusat Informasi Majapahit untuk diamankan sementara. Tapi sudah diregister oleh BPCB. Jadi apabila akan dilakukan rekonstruksi, mereka sudah pernah melakukan susunan percobaan. Tapi untuk keamanannya, beberapa potongan batu itu disimpan di tim dulu. Mungkin perlu kita beri informasi kepada halayak ramai. Candi yang disebut sebagai Minak Jinggo ini, candinya dulu Pak ya, secara arkeologis dulu. Ini candi apa sih Pak? Iya Pak Zaid. Kembali lagi kita memang perlu memberikan penjelasan, dimulai dengan namanya dulu. Ya. Karena sebenarnya kita tidak memiliki data asli tentang bangunan ini dari masa Jawa kuno. Artinya nggak ada di naskah, nggak ada prasasti gitu? Ya betul. Dan masyarakat sudah memberikan nama sendiri untuk bangunan ini dengan sebutan Candi Minak Jinggo. Adapun Minak Jinggo itu sendiri itu berasal dari dua kata, minak atau menyak dan jinggo. Artinya? Masing-masing punya arti. Minak itu adalah bangsawan. Oh, menak itu. Menak itu bangsawan. Kemudian jinggo itu artinya warna merah. Bukan jingga. Oh iya. Ya, kalau untuk bahasa Jawa, jingga atau jinggo itu artinya merah. Dan tokoh bangsawan, tepatnya seorang raja yang digambarkan berwarna merah, khususnya bagian mukanya, itu pada masyarakat Jawa itu dikaitkan dengan tokoh yang disebut Raja Blambangan. Raja Blambangan? Ya, Raja. Iya. Yang di sana di ujung timur Jawa itu ada. Nama raja kerajaan Blambangan namanya Minak Jinggo. Nah, kita tidak tahu apakah memang ada hubungan antara nama itu dengan Banyuwangi sendiri, tetapi itulah nama yang diberikan oleh masyarakat. Nah, salah satu informasi yang pernah dicoba telusuri mengapa diberi nama Minak Jinggo itu terkait dengan adanya artefak ikonografi yang terdapat di situs ini, di candi ini, di mana dia dianggap sebagai sosok dari Raja Minak Jinggo itu sendiri. Oh, tapi bagaimana bisa tahu bahwa dia raja yang warna merah, padahal batu kan nggak ada warnanya? Betul. Warna merahnya tidak didapatkan, tapi kebengisannya yang didapatkan. Karena Raja Minak Jinggo terkenal sebagai raja yang bengis. Bukankah yang bengis itu adalah raksasa atau? Betul. Luar kepala kan? Betul. Dan memang arca yang dikaitkan itu bentuknya berupa demon, jadi raksasa. Oh iya. Walaupun nanti saya akan jelaskan itu sebenarnya bukanlah itu. Ya, itu dari namanya dulu Pak saya. Oke. Lanjut Pak. Nah, kemudian dari arsitektur yang ada di tempat ini, bangunan utama sebenarnya disusun berdasar dengan bahan bata. Kemudian dikombinasikan dengan batu andesit untuk bagian luarnya, karena memang di sana dibutuhkan hadirnya ornamen. Oh, jadi bukan bangunan intinya yang batu? Kita belum tahu persis karena itu membutuhkan rekonstruksi Pak. Oh iya. Karena ini kondisi sekarang terserak semua. Nanti kita baru akan tahu kalau sudah ada studi teknis untuk rekonstruksinya, baru kita tahu sebenarnya batu-batu andesit yang berornamen itu harusnya berada di mana. Oh iya. Tapi memang adalah suatu hal yang wajar dan umum kombinasi penggunaan bata dan batu andesit dalam satu bangunan masa Hindu Buddha. Maha Pancabuta itu? Kalau Panca Maha Buddha, ya memang itu bisa diwakili dengan hadirnya bata. Tapi kalau dalam konteks yang lain bisa juga dihadirkan dalam bentuk peripeh. Misalnya gitu ya. Nah, saya teruskan. Ternyata dari
andesit yang berornamentasi itu kita mendapatkan informasi yang luar biasa, Pak. Apa itu, Pak? Ya, pertama kita mendapatkan adanya tokoh, sebenarnya bukan arca penuh, bukan 3 dimensi, tapi dia merupakan relief yang tinggi, jadi haute relief, dan seolah-olah dia adalah seorang arca sendiri. Nah, sosoknya itu sebenarnya berupa makhluk seperti burung, mirip dengan Garuda. Tetapi penampilannya mengerikan atau keroda gitu ya. Berarti binatang mitologi gitu? Iya, mitologi. Dan dalam mitologi Hindu, termasuk juga dalam pewayangan, itu dikenal adanya wahana atau kendaraan dari para dewa yang berupa makhluk bersayap itu yang bisa terbang kemana-mana, tapi dia bukan Garuda. Namanya Wilmana. Ya, Wilmana. Bukan Kilin? Bukan, kalau Kilin kecil. Gitu. Ini Wilmana ini raksasa, dia besar, kendaraan para, dan itu hanya diperuntukkan ketika melakukan perang. Gitu. Kendaraan perang ya? Kendaraan perang. Oke. Nah, ini yang sering mengacaukan pengunjung ketika melihat sosok ini, karena secara langsung akan berasosiasi pada Garuda, wahana dari Dewa Wisnu. Nah, jadi sebenarnya memang ada Garuda sebagai wahana Dewa Wisnu, tapi juga ada Wilmana, wahana para dewa untuk perang. Ini sosok yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, di Minak Jinggo didapatkan banyak relief yang menunjukkan adanya cerita tantri atau fabel. Cerita bukan tantrayana, Pak. Bukan Tantri itu bahasa modernnya fabel. Cerita binatang. Nah, kalau bedanya sama tantrayana dengan kalau tantrayana kan aliran agama. Dia lebih luas lagi cakupannya. Sedangkan tantri itu penyebutan untuk cerita binatang yang mengandung ajaran moral. Nah, ya. Dalam masa Jawa kuno itu salah satunya bernama Tantri Kamandaka. Nah, ini juga mempunyai induk. Induk di India itu diambilkan dari 2 kitab utama, yaitu yang pertama adalah Kata Sarit Sagara dan Hitopadesa. Nah, di candi ini kita mendapatkan banyak panel relief yang terkait dengan cerita-cerita itu. Mungkin Pak Said ingat bahwa di Candi Penataran juga terdapat yang seperti itu. Ya, betul. Nah, dari kecenderungan ini nanti kita akan bisa mengarah pada pertanggalan. Gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan posisi bangunan ini, di mana kita melihat adanya struktur bata yang juga berlapis-lapis. Ini menunjukkan bahwa bangunan ini dahulu pernah mengalami perluasan, Pak Said. Ada perluasan. Dan sisa struktur bata yang ada di bagian barat ya. Barat selatan itu ya. Barat. Itu menunjukkan bahwa dulu bangunan ini pernah dinaungi oleh atap, Pak. Jadi di sana ada semacam pilar-pilar bata yang sebenarnya dia berfungsi sebagai umpak. Ya tempatnya tiang ya. Dan itu jumlahnya sekarang tinggal 4 kalau nggak salah. Dulu tentu akan lebih banyak mengelilingi bangunan ini. Nah, di bangunan ini dulu ditopang, dilindungi oleh atap yang tidak langsung berhubungan dengan bangunannya sendiri. Nah, gitu. Ini beberapa yang sangat menonjol di sini. Di samping juga pada bangunan ini ada yang menarik, ada beberapa balok batu putih, Pak, di sini. Di samping ada bata, kemudian batu andesit yang cenderung berwarna abu-abu, tapi juga ada balok-balok batu putih. Ini mengingatkan juga pada beberapa candi yang terdapat di sekitar Trowulan. Misalnya kita lihat kemarin tahun lalu kita melihat ada di Kumitir, dan juga ada batu putih. Kemudian di Klinterejo juga ada batu putih. Nah, rupa-rupanya ini ada gejala yang mungkin boleh dikatakan umum di wilayah Trowulan, bahwa bangunan suci itu memang tidak senantiasa batu, senantiasa bata, tapi bisa kombinasi, bahkan bisa hadir batu putih. Ya, mungkin ketersediaan bahan pada masa itu ya seperti itu, Pak. Sangat mungkin, Pak. Di samping memang dari sisi artistik, kalau relief itu dibahatkan pada batu putih, itu akan lebih hidup, Pak, sifatnya. Dan lebih mudah, Pak. Lebih mudah cara menggarapnya. Itu. Nah, terus sekarang yang candi tadi dianggap raksasa itu, sekarang posisi ada di mana, Pak? Nah, untuk sementara Wilmana yang dari sini itu sudah diamankan di
Pusat Informasi Majapahit. Wilmana. Terus yang tokoh tadi, arca tokoh. Arca tokohnya, nah ini Pak. Nah ini salah satu kepalanya di sini Pak. Ini adalah salah satu fragmen dari kepala arca yang memang juga ditemukan di lokasi ini. Nah, kita hanya mendapatkan sisanya saja ini. Ini pahatannya memang menunjukkan adanya kecenderungan berasal dari periode Majapahit. Hanya kemungkinan dugaan saya ini juga belum selesai Pak ini cara mengerjakannya. Karena ini di bagian ini Pak, bagian atas dahinya, ini jadi dahinya, kemudian ini ada jamang, kemudian bagian ini masih polos Pak. Masih polos. Jadi ini ini masih polos ini. Iya. Ini masih polos Pak. Harusnya ada pahatan di situ. Oh gitu. Ya. Berarti unfinished ini. Finish. Okay. Tapi mungkin secara garis besar sudah selesai semua, hanya tinggal bagian tertentu aja. Nah, dari arca ini Pak Said, secara ikonografi tidak menunjukkan bahwa ini arca dewa utama atau Siwa. Oh gitu. Karena ternyata pada bagian dahinya di sini tidak terlihat adanya mata ketiga. Ya kan belum jadi Pak. Iya kan? Ya, cuma biasanya kalau pada bagian dahi itu ada mata ketiga, itu langsung kita bisa melihat oh ini adalah arca Siwa. Oke. Nah, mungkin juga nanti dengan bantuan adanya bagian gelungnya ini kita bisa coba lacak lebih lanjut tokoh ini menunjuk pada tokoh siapa gitu. Oh gitu. Iya. Tapi secara jenis kelamin kira-kira mewakili laki atau perempuan nih Pak? Saya cenderung menduga ini laki-laki karena pada bagian telinganya itu tidak begitu raya dengan hiasan sumping atau hiasan anting. Ya, ini benar nih. Nah, jadi tidak terlalu raya dengan kalau biasanya untuk wanita itu pada bagian telinganya kan raya dengan sumping atau anting. Oh iya. Oke. Nah, yang saya tanya tadi itu Pak Lutfi adalah arca yang menjadi sumber kenapa orang menyebutnya ini adalah Minak Jinggo. Wilmana tadi. Yang raksasa itu. Iya. Bukan yang tokoh yang mewakili raja. Enggak. Oh bukan ya. Bukan. Wilmana itu ya. Karena memang sosoknya raksasa dan mengerikan begitu. Tapi itu kan bukan wujud manusia. Betul. Itulah masyarakat. Oh iya. Itu pendapat masyarakat atau ahli yang meneliti masalah ini? Masyarakat yang memberikan. Kalau kami memang sudah bisa mencoba melacak ya bahwa sosok makhluk bersayap ini dia bukan manusia, bukan dewa, tapi dia adalah wahana dari dewa. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak tokoh atau siapa di masa Majapahit yang terkait dengan bangunan ini? Selain tadi raja yang merah, ada nggak yang lain? Ya sebenarnya agak susah Pak Said untuk mengacu ke raja siapa yang bisa dikaitkan dengan Minak Jinggo sendiri atau dengan candi ini. Kita hanya mempunyai data yang kuat bahwa candi ini memang berlanggam Majapahit. Oh, gitu. Tetapi untuk lebih spesifik terkait dengan raja tertentu atau tahun kapan itu memang kita tidak atau belum mendapatkan data. Oke. Walaupun umumnya banyak candi dari masa Majapahit itu dilengkapi dengan angka tahun. Oke. Hanya kita mungkin belum beruntung untuk di sini kita belum mendapatkan itu. Oke. Ya. Nah, satu hal lagi. Ini kan di masyarakat umum ada yang mengait-kaitkan antara candi ini dengan tokoh tertentu ya, seperti Damar Wulan yang kita tahu bahwa itu adalah mitos sebenarnya. Itu mitos, nggak ada sebenarnya. Terus istrinya si Ratu Kencana Wungu ya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih masyarakat bisa mengaitkan ini seperti ini? Ya, padahal kita tahu kedua tokoh itu adalah tidak ada. Memang sebenarnya itu bagi saya pribadi tentu membutuhkan suatu kajian. Apakah folklore yang berkembang di masyarakat itu mempunyai dasar yang didukung oleh sumber tertentu, atau memang berangkat dari masyarakat secara langsung, jadi memang kehendak masyarakat sendiri itu. Atau mungkin ada babat atau semacam apa gitu yang menjadi dasarnya masyarakat, karena pasti ada dasarnya masyarakat kenapa bisa menebak-nebak seperti itu atau mengait-kaitkan seperti itu. Betul.
Yang menganggap tidak ada itu kan kita aja yang akademisi gitu. Tapi masyarakat menganggapnya ada. Ya. Nah. Jadi kalau kita berangkat dari masyarakat memandang, ya, memang ya ini susahnya kita. Apakah folklore atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat itu memang benar-benar berdasarkan pada sumber tertentu, entah itu babat atau serat apapun yang lain atau kidungnya. Tapi kita kan tidak tahu bagaimana melacak folklore itu. Nah, yang jelas bahwa masyarakat mempunyai cinta rakyat yang berkembang di kelompok itu, masyarakat itu, namun agak kesulitan bagi kita untuk melacak sebenarnya dari mana asal-usulnya. Kalau begitu Pak, biarkanlah jadi literasi itu berkembang ya. Jadi narasi-narasi yang ada di masyarakat ini biarkan saja. Kita tunjukkan saja bahwa secara akademis ya data historis dan fakta arkeologisnya begini. Jadi nanti masyarakat biar tahu dua-duanya. Betul. Nah, biar tahu dua-duanya. Silahkan nanti yang mana yang mau diikuti. Sepakat. Jadi nggak perlu kita memaksakan. Itu nggak ada, ini ada, nggak boleh gitu. Hal lain yang kira-kira bisa diungkapkan terkait dengan candi ini, Pak? Kalau hal lain itu berupa pertanyaan boleh enggak, Pak? Boleh juga. boleh aja, Pak. Ini Pak Said. Jadi dari sisi pelestarian, Candi Minak Jinggo sudah punya atap sekarang ini. Jadi sudah terbebas dari hujan dan panas ya. Tapi apa yang kita lihat ini kan masih campur antara tutur bata, andesi dan tanah, Pak. Yang dari kacamata awam ini kan tanah ini mengganggu pemandangan sebenarnya. Yang membuat kita tidak bisa menerka ini bentuknya. Nah itu kira-kira dari sudut pandang kelembagaan BPCB ini kira-kira bisa nggak Pak dilakukan upaya untuk menunjukkan lebih lengkap lagi pada masyarakat Ramai gitu. Sebenarnya ya Pak, itu ada dua sisi pandang di situ. Jadi para akademisi butuh melihat kondisi seperti ini, jadi bentuk permukaan tanah pada masanya dengan meninggalkan dinding-dinding kotak gali. Jadi orang masih bisa melihat stratifikasi tanahnya, stratifikasi tanahnya, bisa lihat posisi benda. Jadi dari situ nanti orang bisa lihat, hancurnya bangunan ini, struktur ini mungkin karena begini, ya kan? Dari situ. Nah, itu bisa dilakukan dengan terlebih dahulu seandainya kita mau menghilangkan tanah semua yang ada di sini, yang menyisakan strukturnya saja. Itu bisa dilakukan apabila kita sudah melakukan perekaman yang lengkap. Betul, tepat. Perekaman yang lengkap. Nah, itu kita harus betul-betul melakukan kajian, membuat rekonstruksi di atas kertas. Jadi tetap bisa memperlihatkan kondisi aslinya lokasi ini pada saat sebelum digali. Betul. Jadi dua-duanya bisa, Pak. Baik. Kalau begitu boleh dong mewakili masyarakat. Saya mengharapkan nanti di masa depan itu ada tindakan ke arah sana, Pak. Ada perekaman yang lengkap, kemudian diteruskan dengan mengeluarkan tanah-tanah yang dianggap tidak perlu, supaya nanti masyarakat juga bisa melihat dengan lebih jelas lagi seperti apa sebenarnya denah atau bentuk real dari Minak Jinggo ini. Sangat memungkinkan, Pak. Justru kami nanti membutuhkan bantuan dari teman-teman para arkeolog yang ada di kampus, yang ada bekerja di luar, di swasta, bisa bersama-sama gitu. Baik. Jangan hanya BPCB saja. BPCB sebagai leading sektor. Itu bisa, sangat bisa, Pak. Sangat baik. Baiklah, Pak Lutfi, kita udah ngobrolin beberapa hal ya. Yang masih susah untuk kita dapat kesimpulan yang utuh, karena memang kita masih butuh data yang lebih luas lagi, dan memang candi ini masih butuh kajian lebih luas lagi, karena tanahnya juga belum digali semuanya. Nah, jadi mudah-mudahan tetap kita bisa melakukan kajian yang lebih sempurna, sehingga kita bisa menyampaikan informasi dan nilai penting daripada candi ini kepada masyarakat secara umum, terutama kepada generasi muda, para pelajar, sampai mahasiswa, para peneliti, sehingga bisa bersama-sama kita mengungkap nilai penting yang terkandung pada Candi Minak Jinggo ini.
Itu saja yang kami sampaikan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.